bergerak seperti apa yang kamu simak dalam video yang sudah Pak Armi tampilkan minggu lalu. Sedikit banyak kamu punya gambaran dan imajinasi untuk ini. Nah, kemudian teman-teman kelas 12D, Pak Armi akan coba memetakan apa yang terjadi. Nah, pergolakan masa Orde Baru itu diawali oleh sebuah kondisi yang sangat memilukan. Krisis multidimensional, krisis dalam beragam bidang yang sebenarnya sudah bisa diprediksi. Ketika seorang Soeharto memimpin dengan tangan besinya, ketika Orde Baru sudah muncul menggantikan Orde Lama dengan segala berbagai masalah kenegaraan, ekonomi, dan sebagainya, sebenarnya orang-orang dalam konteks belajar sejarah itu sudah bisa memprediksi. Indonesia sangat rentan terhadap krisis multidimensional. Dan Orde Baru yang sudah berkuasa selama 32 tahun tidak pernah mawas diri untuk melihat krisis multidimensional yang sangat rentan dan dekat dengan mereka. Maka krisis multidimensional bentuknya seperti apa? Nanti kita akan bahas secara rinci setelah beberapa slide ini. Kemudian krisis multidimensional itu memicu tuntutan rakyat untuk mengubah apa yang sudah ditunjukkan oleh Soeharto ketika dia memimpin. Maka nanti kita lihat tuntutan-tuntutan reformasi yang harus dipenuhi untuk negara kita bisa tumbuh menjadi negara demokrasi. Negara yang betul-betul mengutamakan kepentingan rakyat dan meletakkan rakyat sebagai pemenang, sebagai pemilik mandat yang harus disejahterakan oleh negara. Tetapi di masa Orde Baru semuanya menyimpang. Maka reformasi ditegakkan untuk mengembalikan harkat dan martabat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dengan pemimpin yang benar juga ketika berkuasa. Maka tuntutan reformasi secara detail akan kita bahas juga di slide berikutnya. Kemudian tuntutan reformasi ini kemudian digerakkan oleh aksi massa. Ada gerakan reformasi yang diisi dominan oleh anak-anak muda yang memberontak terhadap kemapanan Orde Baru. Mereka sadar kalau mereka tidak berubah, negara ini akan jatuh begitu-begitu saja. Dan semuanya akan terlambat, semuanya akan hilang, semuanya akan tidak memberikan ruang bagi gerakan muda. Maka perlu untuk dilawan, perlu untuk kemudian ditunjukkan bahwa negara ini butuh anak-anak muda yang bergerak untuk hidup yang lebih baik demi kepentingan bangsa dan negara tentunya. Nah, puncaknya pergolakan akhir masa Orde Baru ini adalah pengunduran diri Presiden Soeharto dan menyerahkan jabatannya kepada Wakil Presiden yaitu B.J. Habibie di tanggal 21 Mei tahun 1998. Ini bingkai awal pergolakan akhir masa Orde Baru. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Pak Armi secara umum cerita dulu. Ada pertanyaan apa mau lanjut dulu? Pak Asdi? Lanjut. Ya, oke. Baik. Masa reformasi kita melihat ada 7 suksesi. Suksesi itu semacam bahasa mudahnya itu pergantian kekuasaan ya. Setidaknya di sini ada 5 presiden dengan wakil-wakil presidennya. Kemudian kita melihat ada 7 pergantian kekuasaan ya. Setidaknya mulai dari Susilo Bambang Yudhoyono sampai dengan Joko Widodo ini pemilu dilakukan secara langsung, rakyat memilih langsung presidennya. Sementara setelah masa reformasi, sistem pemilihan presiden kita masih lewat parlemen atau MPR RI. Ketika kemudian B.J. Habibie dilantik, kemudian Abdurrahman Wahid dipilih dan Megawati Soekarno Putri menggantikan Abdurrahman Wahid, itu mekanismenya masih seperti itu. Tetapi setelah kita berhasil meruntuhkan Orde Baru, memasuki masa reformasi, kita bisa melihat bagaimana pola kinerja yang ditunjukkan oleh presiden-presiden kita. Lalu esensinya apa, Pak? Dasar ataupun faedahnya buat kita belajar Indonesia pada reformasi dan merujuk kepada presiden-presiden kita, Pak? Apa manfaatnya bagi anak-anak muda, bagi siswa-siswi yang belajar sejarah wajib?
Kita belajar memetik nilai terdalam dari kebijaksanaan para presiden kita. Kita diajak belajar menjadi leader yang baik, teman-teman, di tengah krisis yang ada. Kita memetik nilai-nilai semangat hidup sebagai seorang pemimpin. Bagaimana pergulatan Habibie, Gus Dur, Megawati, bahkan Jokowi dan SBY ketika menjabat. Kita belajar menjadi pemimpin yang baik. Dan dalam konteks sejarah dan konteks nilai Ignatian, pejuang-pejuang pembaru dunia itu belajar dari tokoh-tokoh hebat yang dia kagumi maupun yang dia kemudian punya respect terhadap apa yang menjadi bagian dari perjuangan hidup mereka hingga mencapai puncak kekuasaan. Ini yang menjadi nilai penting yang kolese harus miliki dan pengetahuan yang dalam yang harus dibekalkan pada anak-anak kolese tentang bagaimana mereka mengenal presiden-presiden mereka sebelum kemudian mereka masuk untuk mengkritisi dan menyalurkan aspirasi. Ya, teman-teman, bisa dipahami? Ya, sip. Lanjut. Teman-teman, kita akan lihat juga beberapa presiden kita itu punya latar belakang yang berbeda-beda. Kalau kita lihat B.J. Habibie itu seorang teknokrat, ilmuwan yang kemudian masuk dalam ranah politik. Ya. Kemudian ada Abdurrahman Wahid, ini seorang cendekiawan Muslim, ulama Islam yang cukup kuat, pemikirannya sangat moderat dan cerdas ya tentu saja. Ini Pak Armin termasuk pengagumnya Gus Dur ya, Gus Durian ya gitu ya. Karena bahasa-bahasa celotehannya itu manusiawi banget ya dan menarik ya. Ada cerita tentang dulu video game ya. Mungkin kamu masih anak TK waktu itu ya, atau mungkin baru lahir ya. Ada peristiwa pelemparan George Bush ya, Presiden Amerika Serikat di Irak waktu itu kunjungan ke Irak itu dilempar ke Turki atau ke Irak ya, Turki kalau nggak salah ya, dilempar sepatu oleh seorang wartawan yang sudah di screening oleh pas pampres, ternyata pas pampresnya Amerika ya, tentaranya Amerika waktu konferensi pers di Ankara kalau nggak salah, di Turki waktu itu si George Bush dilempar sepatu ya, dilempar sepatu dan tidak kena waktu itu sepatunya. Lah, atas dasar itu kalau bagi orang Arab melempar sepatu itu adalah bentuk penghinaan yang terbesar bagi seorang ya. Ibaratnya kayak ditampar pakai sandal gitu kalau orang Jawa ya. Ada cerita-cerita seperti itu ya, bahwa alas kaki atau bagian dari sesuatu yang kotor dari bawah itu sesuatu yang menjijikkan dan kalau dilempar ke orang itu tanda penghinaan yang sangat besar. Bagi orang-orang Timur Tengah itu penghinaan. Tetapi adalah nggak kena, meleset ya sepatu itu. Gus Dur yang waktu itu cendekiawan Islam dunia ditanyai oleh wartawan Al Jazeera waktu itu. Gimana Gus Dur, Pak Presiden, ini si George Bush dilempar sepatu. Gimana pandangannya tentang perlawanan dunia Arab dan terhadap Amerika, hegemoni Amerika, bahasa-bahasa politik tingkat tinggi dan internasional gitu. Gus Dur dengan santai menjawab, wong dilempar sepatu nggak kena, kamu tanya ke saya. Kalau kena lah saya komentar. Oh nggak kena kok. Ya anu aja kecolongan, pas pampresnya kecolongan. Ya, dia menjawab dalam bahasa Arab seperti itu teman-teman. Artinya jawaban-jawaban yang kemudian meredakan konflik ya Indonesia juga. Ah, ini kok gak melebu. Artinya jawaban-jawaban cerdas yang kemudian mendamaikan situasi. Indonesia tidak mau terlibat situasi Timur Tengah waktu itu dan Gus Dur sangat piawai menjawab seperti itu. Aku nggak kena, sepatunya nggak kena mukanya si George Bush. Ngapain saya komentar? Kalau kena lah baru saya cerita. Kalau nggak kena ya sudah, nggak usah jadi berita. Itu beritakan aja, itu kecolongannya dari pasukan pengaman presidennya George Bush yang kelupaan kalau harusnya wartawan masuk ke ruangan itu nggak pakai sepatu, jadi nyeker aja biar nggak ada yang alat untuk dilempar. Jawabannya gitu simpel tapi mendamaikan. Ini kecerdasannya seorang Gus Dur ya, Abdurrahman Wahid. Kemudian sayangnya hanya 2 tahun masa pemerintahannya kemudian diganti oleh Megawati Soekarno Putri, wakilnya pada waktu itu. Ya, Megawati kemudian seorang politisi sipil ya, kemudian
ada pemilu langsung, memilih Susilo Bambang Yudhoyono, basicnya sama seperti Soeharto, militer, angkatan darat, kemudian ya menantu dari Sarwo Edi, ya tukang jagalnya PKI di Jawa Tengah. Nah, ini jadi sebuah cerita menarik juga ya. Dan Pak Armi tidak terlalu banyak bisa membahas ini karena waktu kita terbatas. Kalau offline itu akan banyak cerita balik seorang Susilo Bambang Yudhoyono. 2 kali menjabat, Yusuf Kala sebagai wakilnya yang pertama, kemudian pasangan berikutnya Budiono, seorang ahli ekonomi. Ya, besok kalau kamu sekolah di UGM, kamu akan diajar oleh Prof. Budiono. Ini seorang ekonom kapitalis ya, ekonom neo kapitalis ya. Ini sangat cerdas sekali dan didikannya Amerika, dan kita sangat berhati-hati waktu itu ketika Budiono bersanding dengan Yudhoyono ya, SBY, karena jelas ini Amerika oriented ya, dari pendidikannya Budiono sebagai profesor itu jelas bahwa ini Amerika banget. Dan kemudian digantikan berikutnya di tahun 2010 oleh Joko Widodo dan Yusuf Kala mendampinginya, dan kemudian hari ini Joko Widodo dengan siapa Wapresnya teman-teman? Wapresnya Joko Widodo siapa? Mantan Ketua MUI. Ma'ruf Amin. Siapa? Ma'ruf Amin. Iya, Ma'ruf Amin. Tepat sekali Adria, Kiai Haji Ma'ruf Amin ya. Ini tokoh MUI juga ya, masa penjabatnya dulu sebelum menjadi wakil presiden. Baik, kita lanjut lagi teman-teman. Baik, krisis multidimensional ini karena punya keterkaitan dan pertautan dengan nilai-nilai yang tidak bisa kita lupakan dan ada keterkaitannya begitu, maka Pak Arwin menampilkan semua. Krisis. Ada 5 krisis yang dikategorikan Pak Armi. Yang paling puncak ekonomi, teman-teman. Sudah dikatakan di awal, ya, Indonesia yang sangat tergantung terhadap bantuan asing, ini sangat memanjakan dan meninabobokan bangsa kita. Terutama Orde Baru yang kemudian membangun negara dengan bantuan asing, donor-donor asing yang mereka sepakati sebagai bagian dari koalisi politik dan sebagainya. Orde Baru sudah diingatkan, Asia ini sangat rentan terhadap pergolakan elastisitas pasar. Karena apa? Ketika kemudian donor asing itu masuk, maka kita harus mengikuti pola kerja negara-negara kapitalis yang sangat bergantung kepada kekuatan tarikan penawaran dan permintaan pasar internasional. Indonesia tidak mawas diri terhadap itu dan tidak berhati-hati. Maka ketika gelombang krisis ekonomi itu menerpa Asia di tahun 1996, ekonomi kita kolaps, teman-teman, ambruk. Kemudian nilai tukar rupiah terhadap dolar itu meningkat tajam sampai 17.000. 1 dolar 17.000 rupiah. Dan akibatnya apa? Ya industri kita remuk semua. Bahan baku tidak bisa dibeli karena biaya terlalu tinggi. Pengangguran di mana-mana, PHK. Kemudian harga sembako mengalami inflasi yang begitu tinggi. Sulit didapatkan di pasaran terkait dengan beras dan sebagainya. Ini peristiwa krisis ekonomi. Mungkin orang tuamu, mbahmu, nenek kakek, eyangmu bisa bercerita, omu tantemu bisa bercerita terkait dengan periode krisis ekonomi. Termasuk orang tua saya juga pegawai negeri sipil yang jelas kesulitan ketika harus memenuhi kebutuhan susu dan sebagainya yang melambung tinggi juga. Apalagi hari ini kita bicara pegawai negeri sipil ya, lebih makmur ya daripada zamannya bapak saya ya, karena kemudian tidak bisa mengikuti laju inflasi yang ada. Gajinya yo cilik sak mono-mono baik ya, tidak bisa kemudian seperti hari ini gitu ya, tunjangan remunerasi TPP dan sebagainya tinggi sekali dan menjadi pegawai negeri jadi pilihan utama. Zamannya bapak saya tidak ya, ini kebalikan ya. Dulu bapak saya nolak jadikan pegawai negeri sipil ya, bahkan bapak saya nolak, benar-benar nolak, nggak mau walaupun jadi pegawai kementerian waktu itu. Karena memang tahu bahwa gajinya kecil dan susah ya. Bahkan nyicil rumah itu, rumah yang ada di Perumnas Probosari itu 52.000 sejak tahun 1987. Baru lunas itu 2017 ya. Bahkan saya ikut bayar juga karena kemudian bapak saya bilang, wis bayaran tolong cicilan rumah dibayar.
hanya 52.000, padahal dulu gaji di tahun 87 itu hanya 102 atau berapa, di atas 100.000, tapi nggak sampai 150 waktu itu, dan separuhnya sendiri buat nyicil rumah. Bisa dibayangkan betapa nelongsongnya jadi pegawai negeri waktu itu. Dan ngeri ya, kalau bukan negeri tapi ngeri, bapak saya selalu bilang seperti itu. Nggak enak jadi pegawai negeri, mumet. Ceritanya bapak saya seperti itu. Dan ya, ini gambaran situasi yang menyejarah yang bisa dibagikan untuk teman-temanmu juga, ya, dan apa yang kamu tuliskan di masa Orde Baru itu juga ya terasa sampai hari ini, dan krisis ekonomi itu benar-benar menghantam Indonesia di masa Orde Baru. Akhir terutama ya, krisis ekonomi di situ. Terus kemudian sosial, ya karena sembako nggak dapat di pasaran, jelas rusuh, kriminalitas banyak, penjarahan terjadi di mana-mana. Kemudian kecemburuan sosial juga ada. Sebenarnya semua kena dampaknya, semua golongan, semua etnis, mau Tionghoa, mau pribumi, mau Arab, mau Minang, mau macam Batak dan sebagainya, semuanya kena semua sebenarnya. Tetapi kemudian bumbu-bumbu kecemburuan sosial dan kekuatan daya tahan ekonomi dari masing-masing keluarga itu menjadi penentu utama di masa Orde Baru ini. Tetapi krisis ekonomi, krisis sosial itu terjadi dari semua bagian hidup masyarakat. Maka sangat subjektif ketika kemudian yang keturunan Tionghoa yang lebih kaya, enggak, semuanya juga kena. Saya juga seorang sejarawan yang belajar juga situasi ekonomi yang terjadi di masa itu, dan semuanya sama, semuanya menderita bersama. Ya, jadi ini sebuah gambaran sejarah yang baik yang kemudian bisa memberikan warna bahwa negara kita sempat kolaps di masa itu. Kemudian krisis politik. Ya, kalau ngomong politik, apa yang tersampaikan di video kemarin jelas. Budiman Sujatmiko dengan partai PRD-nya ya, Partai Rakyat Demokratiknya, dia itu menunjukkan betapa rakyat itu sudah jengah, sudah jenuh, sudah ya gimana ya, politik dikebiri oleh pemerintah kita, tidak boleh mengeluarkan aspirasi, demokrasi mati, pemilu dikendalikan oleh Partai Golkar sampai 6 kali pemilu menang terus, karena pegawai negeri harus nyoblos Golkar kalau tidak mau dipecat dari jabatan ataupun statusnya. Kemudian Soeharto dilantik 7 kali ya sebagai Presiden Indonesia. Ya, karena hal-hal semacam ini kemudian Megawati tampil. Ya, di sini ada dualisme Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia itu diawali oleh Megawati yang menang musyawarah nasional sebagai pemimpin partai PDI pada waktu itu. Tapi kemudian karena bertikai atau konflik dengan ketua sebelumnya yang sangat loyal kepada Soeharto, dan partai PDI itu dikendalikan luar biasa oleh Orde Baru melalui ketuanya waktu itu adalah si Suryadi. Ya, Pak Suryadi ini bentrok dengan Megawati, dan akhirnya reformasi terjadi, Suryadi kalah, PDI kemudian menambah kata perjuangan di belakangnya dengan Megawati sebagai ketua umumnya hingga saat ini. Ini situasi krisis politik ya, yang terjadi di tingkat kepartaian, belum yang di tingkat bawah yang sudah dibungkam secara politik oleh negara. Kemudian ada krisis hukum, ya namanya 32 tahun dipimpin Orde Baru, bagaimana enggak krisis? Supremasi hukum jelas mati di sini. Rakyat tidak diberikan ruang untuk kemudian menang dalam peradilan menghadapi penguasa. Hukum digunakan penguasa untuk menindas rakyat. Hal ini tergambar dari apa yang diceritakan oleh Budiman Sujatmiko di video peristiwa Gedung Ombo. Seluruh kelurahan, kecamatan yang kena pembangunan waduk itu harus menyerahkan tanahnya tanpa ada ganti rugi atau ganti untung atau kompensasi dan sebagainya. Ketika kamu tidak mau menyerahkan tanah, kamu dianggap sebagai komunis, anteknya PKI dan wajib dibui sesuai dengan ketentuan negara. Jadi krisis hukum ini sangat menyakitkan, ya terutama mereka yang mengalami peristiwa 65-66 ya, banyak yang jadi ex tahanan politik itu juga dibuat sengsara oleh Orde Baru. Ya, dampaknya apa? Krisis kepercayaan. Orang sudah tidak percaya dengan Soeharto. Orang sudah tidak percaya dengan situasi yang ada hari ini. Maka mereka mencoba untuk melawan, mencoba untuk berpihak pada rakyat.
dan menumbangkan rezim Soeharto yang berkuasa. Sampai di sini ada pertanyaan dulu teman-teman di krisis multidimensional. Pasti? Pak Armi kecepatan, Pak. Aman, Pak. Aman, ya. Ini situasinya yang ada. Kita lanjut dulu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, ya lanjut dulu. Oke, ini tuntutan reformasi. Pak Armi hanya bilang begini, teman-teman. Apa yang kamu lihat di layarmu ini, kamu coba lihat di kenyataan hari ini. Titik permasalahan bangsa kita sebenarnya diawali dengan tuntutan reformasi yang meleset atau menyimpang dari amanat yang sudah digambarkan dan dikelompokkan Pak Armi di sini. Kita lihat suksesi kepemimpinan nasional. Yang pertama, karena apa? Pak Harto yang sudah semakin tua, semakin lama memimpin, dia akan semakin korup, semakin nepotis, semakin kolutif. Maka harapan dari rakyat adalah ya ganti presidennya, ganti pemimpin yang lebih fresh, yang lebih cerdas dalam berhubungan dalam konteks internasional dan menyelamatkan ekonomi negara dari situasi yang berat ini. Nah, maka suksesi kepemimpinan penting, mengganti Pak Harto dengan tokoh yang sepadan kemampuannya. Yang kedua, amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bayangkan teman-teman, kalau nggak di amandemen, bahkan di amandemen hari ini sampai 4 kali, diawali di tahun 1999 di masanya Presiden Abdurrahman Wahid, dan sampai 2002 di masanya Presiden Megawati Soekarno Putri. Apa yang diamandemen, Pak? Yang pasti kebebasan berdemokrasi dari rakyat. Yang kedua, yang paling fatal adalah memberikan batasan masa jabatan presiden 5 tahun dan hanya 2 kali bisa dipilih dalam pemilu. Maka butuh amandemen konstitusi. Kalau tidak akan muncul kroni-kroninya Soeharto dan kekuasaan yang terus berlipat ganda. Dan ini sangat membahayakan negara. Lagi, berikutnya tuntutan reformasi adalah pemberantasan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, bukan KKN di Desa Penari. Ya, baik, ini pemberantasan KKN mulai jalan ketika masanya Megawati dengan pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi di tahun 2001, teman-teman, di masanya Presiden Megawati. Belum korupsi, belum tuntas dari KPK sebagai komisi anti rasuah. Itu juga dalam situasi yang genting karena sudah dikebiri oleh para politisi Senayan. Apakah betul amanat reformasi untuk mengembalikan harkat dan martabat KPK ini kembali seperti apa yang diharapkan oleh Megawati di tahun 2001? Ini jadi pertanyaan lagi. Ya. Kemudian amandemen yang sekarang lagi ramai adalah apakah Jokowi harus 3 kali jadi presiden atau jabatan ketiga kalinya harus diberikan karena melihat bahwa belum ada tokoh nasional yang sebagus Jokowi dalam pandangan partai pengusungnya begitu. Sudahkah sesuai dengan amanat amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945? Kemudian lagi penghapusan dui-fungsi ABRI. Tentara diajak untuk kembali ke barak. Kemudian Panglima TNI diubah sedemikian rupa, polisi dilepaskan dari ABRI dan dijadikan sebagai bagian dari negara, kemudian Kapolri atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia ini bertanggung jawab penuh langsung kepada Presiden. Nah, ini yang jadi permasalahan juga. Tentara oke, kembali ke barak jadi bagian dari keamanan dan pertahanan negara. Tetapi polisi, di negara maju sebesar Amerika, polisi itu ada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Bukan berdiri sendiri kemudian bertanggung jawab pada pemerintah. Nah, celakanya kalau seperti itu, tidak dalam kontrol Kementerian Dalam Negeri, polisi ini bisa digunakan sedemikian rupa oleh negara atas nama penguasa untuk menekan politik dan berperilaku meninggalkan nilai hak asasi manusia. Maka refleksinya adalah polisi apakah posisinya akan terus seperti ini? Setelah amanat reformasi ini berjalan dan undang-undang penghapusan dui-fungsi ABRI dan lepasnya tentara dan polisi
itu sebenarnya TNI Polri itu di masanya Abdurrahman Wahid. Karena Abdurrahman Wahid melihat bahwa kalau ini nggak dilepas, ya tentara tetap masuk ke ranah sipil dan berbahaya karena demokrasi akan mati. Reformasi ini akan berjalan dengan realnya Orde Baru dan ini sangat berbahaya bagi negara kita. Belum lagi kemudian penegakan hukum, yang hukum kemudian dibahasakan tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Bagaimana kemudian manipulasi rekayasa peradilan, ya, yang salah mendapatkan hukuman sekecil-kecilnya atau bahkan divonis bebas, sementara ya ada kakek pencuri kelapa, pencuri kayu, ya nenek-nenek yang macam-macam seperti itu, ya itu dipenjara sampai 5 tahun, 6 tahun dan sebagainya. Maka supremasi hukum sangat didambakan ketika tuntutan reformasi diteriakkan. Kemudian ada pelaksanaan otonomi daerah. Kota kabupaten tumbuh sampai 500-an lebih. Tetapi apa yang terjadi ketika bupati dan wali kota banyak yang diseret masuk ke penjara karena korupsi. Bahkan ada keinginan bupati dari Purbalingga atau Banjarnegara ya, meminta KPK kalau pas disidak itu diberitahu dulu. Yang namanya sidak itu penyidikan mendadak, itu nggak ada yang namanya diberitahu dulu, dikabari dulu, ya bocor ya. Ini sebuah bentuk bagaimana kemudian otonomi daerah tidak menyelamatkan pengembangan dan jalannya pertumbuhan ekonomi di daerah. Bupati dan wali kota seakan-akan bancaan ya, bancaan kekayaan alam, pendapatan asli daerah, permainan konsesi, pembangunan dan sebagainya. Ini amanat reformasi yang menyimpang dari apa yang kita inginkan. Ya, otonomi daerah itu menjadi senjata para raja-raja kecil, ya, ibaratnya pasal ya dalam ya kamu nggak diajari sejarah minat ya. Oh, kalau belajar sejarah minat kelas 11 tak ajari tentang fasal, lord dan sebagainya yang satu kaitan juga dengan bagaimana pembagian kewilayahan dalam konteks kehidupan masa abad pertengahan di Eropa ya. Ini cerita tentang Protestanisme, kemudian penguasaan raja-raja di Eropa ya, terkait dengan penguasaan tanah dan gerakan-gerakan feodalisme. Ini bagian dari perilaku otonomi daerah juga sebenarnya dalam konteks lokal atau kecil. Maka otonomi daerah kemudian apakah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh negara? Tiba-tiba saja kota atau kabupaten itu tumbuh dengan ekonomi yang kuat dan benar-benar bekerja sesuai dengan hati nurani para pemimpinnya. Maka kemudian banyak yang menyimpulkan, jangan-jangan reformasi ini gagal karena menimbulkan banyak problem baru di hari ini. Kita bisa lihat tentang KPK, tentang penegakan hukum, tentang perannya polisi dan tentara dalam kehidupan masyarakat kita. Bahkan tentara dilibatkan untuk vaksinasi dan menjaga bandara dan sebagainya. Bahkan menjaga wisma atlet pun tentara dilibatkan. Ya walaupun memang mereka tidak punya spesialisasi di situ. Ya tentara yang direkrut dalam konteks perwira karir kesehatan, dokter dan perawat, ya mereka untuk kepentingan perang dan untuk kepentingan misi kemanusiaan, bukan kemudian menangani COVID, bahkan nunggoni wisma atlet sampai levelnya. Ya itu kan sebuah cerita menarik. Tentara kenapa bisa disuap untuk kemudian meloloskan si youtuber yang jalan-jalan ke Amerika dan ke Bali. Nah, ini sebuah bentuk bagaimana secara ringan, secara lokal kita bisa mengidentifikasi. Sudahkah tuntutan reformasi ini dipenuhi? Itu. Ya, teman-teman, ada pertanyaan dulu tentang tuntutan reformasi? Lanjut. Halo, J? Lanjut ya. Ya, Pak. Ya. Oke, baik. Kemudian, teman-teman, kita akan lihat gerakan reformasi mahasiswa. Video kemarin sudah memberikan gambaran jelas dan gamblang bahwa kemudian mahasiswa diajak untuk punya hati nurani dan kepedulian sosial untuk terlibat melawan struktur politik Orde Baru yang menyimpang dari apa yang dicita-citakan. UI dan Trisakti mengawali proses demonstrasi yang terjadi, aksi massa dengan kekerasan terjadi di situ. Korbannya ada 4 mahasiswa Trisakti, yaitu ada si
Elang Mulya Lesmana, ya Heri Hirtanto, Vidin Royan dan Hendriawan Si, ya yang mati ditembak timah panas ya ketika demo di tanggal 13 Mei tahun 1998. Peristiwa Trisakti. Ya. Tapi sampai hari ini yang membunuh mereka berempat pelanggaran-pelanggaran HAM selama gerakan reformasi mahasiswa itu belum ada pengungkapan siapa pelaku atau dalang pembunuhan yang terjadi. Maka kemudian rakyat menuntut dalam aksi massa Kamisan. Ya, Kamisan itu acara kumpul orasi dan aksi demo di depan Istana Negara yang digelar tiap hari Kamis sudah ratusan kali. Jadi kalau teman-teman ke Jakarta, ya nanti bisa lihat aksi Kamisan setiap hari Kamis seperti ini, mulai jam 9 pagi sampai nanti sore menjelang maghrib itu ada para pendemo dari keluarga mereka yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia dan hilang, ya, dihilangkan paksa pada masa itu. Sangat memilukan dan kebanyakan frater-frater Yesuit yang sekolah di STF di Dirgantara Jakarta itu pasti ikut Kamisan. Ya, mereka datang setelah belajar, setelah kuliah pasti gabung ke Kamisan. Contohnya frater Bagas, frater Danang, ya sahabatnya frater Bagas yang sering main badminton sama kegiatan sama Pak Arif di Loyola itu juga ya ikut Kamisan, dan beberapa komisioner Kontras, Komnas HAM itu dekat sekali dengan para frater ini. Kemudian di Yogyakarta, bagi teman-teman besok yang kuliah di Sanata Dharma, di sebelah timur kampus Merican Sanata Dharma itu ada jalan namanya Moses Gatot Kaca. Dia adalah seorang mahasiswa yang meninggal ditembak juga ketika masa gerakan reformasi mahasiswa di Yogyakarta. Ya, namanya kemudian Jalan Moses Gatot Kaca. Ini tempat fotokopi sama jualan handphone kalau nggak salah sekarang jadinya ya. Ada lapak-lapaknya gitu sepanjang sebelah timur Sanata Dharma. Kapan-kapan kalau ke Jogja main ke sana. Itu adalah kenangan masa reformasi. Kemudian di Surabaya, Semarang, dan sebagainya. Termasuk Loyola, dulu almarhum Bulani, itu sering cerita pada Pak Armi, ketika kumpul alumni begitu, Bulani almarhum ya sayangnya Bulani pergi meninggalkan kita. Tetapi kenangan teman-teman siswa diajak Bulani dan beberapa guru itu ikut demonstrasi di depan kantor Gubernuran Jakarta. Jakarta, Gubernur Jawa Tengah di Jalan Pahlawan. Kita long march dari Berhubungan ke sana, ya. Bawa spanduk, kemudian meneriakkan lagu-lagu perjuangan kebangsaan gitu ya, sambil jalan, sambil ya, ada pelajaran waktu itu dan banyak yang diarahkan untuk ikut demonstrasi waktu demonstrasi damai ya, aksi-aksi jalan long march dan sebagainya. Nah, Loyola itu terlibat di situ. Ini adalah panggilan hati nurani, panggilan kepedulian sosial yang ditunjukkan beberapa guru yang terlibat di situ. Bayangkan Bulani dengan gayanya yang sanggulnya sangat kencang banget ya, disemprot airspray sampai berapa kali gitu ya, jalan kaki dari Loyola ke kantor gubernuran di tanggal-tanggal bulan Mei itu ya, seminggu katanya Bulani itu nggak ngajar bahkan, hanya untuk koordinatori teman-teman DKKL dan siswa untuk ikut long march ya dari Berhubungan ke Loyola, dan orang tua juga ya oke-oke aja karena apa ya, karena ini bagian dari pendidikan kita siswa-siswi Loyola teman-teman. Ya, lanjut yang terakhir ini juga bisa dibahas besok, bagaimana Presiden Soeharto kemudian mundur dari jabatannya. Kita akan bahas Harmoko juga, bahas Habibie juga minggu depan. Intinya bahwa Soeharto kemudian turun dari jabatannya tepat di tanggal 21 Mei tahun 1998. Sepulangnya Soeharto dari Mesir. Nah, kemudian ada Harmoko. Harmoko ini adalah mantan Menteri Penerangan, kemudian juga pada waktu lengsernya Presiden Soeharto, dia menjabat sebagai Ketua DPR. Harmoko ini dalam sejarah bangsa Indonesia, ya seorang jurnalis, ya asli Solo, Surakarta, sangat pintar sekali orang ini, ya. Bahkan katanya pidato itu ditinggal tidur, ketika selesai diminta pidato menyambut sesuatu, Harmoko itu bisa menirukan apa yang disampaikan si orang yang ada di atas panggung itu yang bicara. Bahkan quote-quote pentingnya itu Harmoko mencatat, walaupun dia tidak membawa kertas dan pulpen. Karena pintar sekali nih Harmoko, seorang jurnalis ya, jurnalis.
basicnya adalah wartawan dari RRI waktu itu, RRI atau TVRI itu, tapi kecerdasannya luar biasa. Dia dianggap Brutus, teman-teman. Ya. Ini diajari materi sejarah Romawi Yunani kuno nggak toh sama Bu Masni dulu kelas 10, kelas D, 12D. Tahu Brutus, teman-teman? Halo? D? Halo? Kelas D. Tahu tokoh Brutus? Nggak tahu, Pak. Tahu, Pak. Brutus orang ngerti. Yang jadi musuhnya Popeye itu. Oh, enggak. Ya memang namanya itu ya. Gimana Melin? Kurang tahu sih Pak, cuma tahu tokoh Romawi gitu. Ya, itu kan juga digunakan sebagai musuhnya Popeye ya. Kamu masih senang nonton film animasi Popeye yang makan spinach atau bayam itu ya untuk menambah kekuatan ya. Popeye si pelaut itu ya sama si Olive ya. Enggak nonton ya teman-teman sekarang ya. Nah, itu ada tokoh namanya Brutus ya. Ini senator Romawi. Ya, dia sebenarnya itu anak tirinya Julius Caesar. Jadi ibunya si Brutus itu berselingkuh dengan Julius Caesar. Ya, ibaratnya Brutus ini ya anak tiri gitu ya. Tetapi lihat kelakuan bapaknya, bapak tirinya ini juga bermasalah secara politik dan secara adab moral itu juga bermasalah. Maka kemudian Brutus sebagai senator waktu itu menikam dan berkomplot dengan senator lainnya itu membunuh Julius Caesar di ruang sidang senator pada waktu itu. Ya ditusuk gitu. Sama, Harmoko kelakuannya dianggap sama seperti itu ke Pak Harto. Harmoko itu yang mengusulkan Pak Harto untuk jadi presiden ke-7 kalinya. Tetapi ketika dia dicegat oleh mahasiswa di depan gedung DPR ketika dia mau pidato, dia langsung berbalik ikut para pendemo, malah ikut berdemo menurunkan Presiden Soeharto. Soeharto ngamuk, teman-teman. Loh, Harmoko ini gimana? Kamu tak jadikan pejabat negara, kamu tak jadikan ketua DPR RI, tetapi kamu berkhianat pada saya. Kamu malah ikut mahasiswa, bahkan ada cerita membukakan pintu gerbang Senayan juga untuk para mahasiswa. Nah, ini kan kurang ajar. Sama saja dia menusuk ya, kalau bahasanya wong cinta-cinta ditelikung dengan tegas ya begitu. Ini adalah Harmoko ya, dan dalam sejarah politik Indonesia dia dianggap Brutusnya Indonesia oleh Orde Baru. Dia benar-benar dicaci maki habis-habisan karena apa? Ya karena dia tidak mau ya membela tuannya ya, senjata makan tuan ya, dia bumerang betul ya. Malah ikut turun dari mobil dan ikut para pendemo juga ikut pasang yel-yel dan sebagainya, bahkan pasang ikat kepala juga waktu itu. Kurang ajar Harmoko ini, ya, pengkhianat ya. Dan ini yang terjadi dalam politik Indonesia. Tidak ada lawan dan kawan dalam politik, yang ada adalah kepentingan. Terima kasih, selamat siang. Kita jumpa minggu depan, kita belajar lagi tentang masa reformasi.